Voice of Indonesia. دولة قطر هي دولة عربية غالبية سكانها من المسلمين. في شهر رمضان المبارك يمارس القطريون العديد من التقاليد المميزة، وإحدى التقاليد هي إطلاق مدفع رمضاني كعلامة على دخول وقت الإفطار. في جانب آخر يعرف القطريون بإقامة موائد الرحمن خلال هذا الشهر الكريم، كما ويفتح منازلهم لاستقبال أي شخص صائم للاستمتاع بأطباق البلد. هل يريدون أن تعرفوا أكثر عن الأجواء الرمضانية في دولة قطر؟ تابعوا المقابلة على Voice of Indonesia والتي أجرتها المذيعة إنده مع علي مصطفى أحد أفراد الشتات الإندونيسي بدولة قطر في برنامج رمضاني بنشان رمضان دياسبورا، وهو برنامج يقدم بالتعاون بين Voice of Indonesia وIDN Global. يمكنكم مشاهدة البث على الموقع voinews.id أو على تطبيق RRI Playgo. Voice of Indonesia seperti tadi sudah diceritakan ya sama rekan saya Syifa, tapi diceritakan dalam bahasa Arab ya. Itu adalah tentang bagaimana sih tradisi masyarakat Qatar dalam menjalani bulan Ramadan, mulai dari menyalakan meriam sebagai tanda maghrib, ada juga Maidatur Rahman makanan khasnya, dan bagaimana mereka mengajak orang-orang untuk berbuka puasa bersama. Nah, kita akan tanya nih ya langsung bersama dengan diaspora Indonesia di Qatar yang sudah terhubung bersama kami dalam koneksi Zoom. Dan di sini kita akan tanya bagaimana nih pengalamannya Pak Ali Mustafa dalam menjalankan ibadah puasa selama berada di Qatar dalam Bincang Ramadan Diaspora bersama dengan Voice of Indonesia dan IDN Global. Kita sapa dulu ya pendengar Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Indah dan rekan-rekan diaspora di seluruh dunia? Ya, alhamdulillah baik nih Pak. Di Qatar jam 5 ya Pak kayaknya ya sekarang? Iya, jam 5:15 Mbak Indah. Ini beda 4 jam. Iya. Berarti kalau di Jakarta tuh baru selesai subuh tuh. Kalau di Qatar apa sudah sebelum Kita iya baru selesai sholat subuh ini Mbak Indah. Masih terlalu pagi nih berarti ya. Pak Ali, ini gimana di Pak Ali bermukimnya di wilayah mana Pak di Qatar? Di Doha Mbak Indah. Jadi Qatar itu ada Doha, Al-Khor, Duhan, sama Wakra Said. Nah, capitalnya itu di Doha. Saya tinggal di Doha, ya. Oke. Pak Ali sudah berapa lama nih di Qatar? Tinggal di Qatar? Tahun ini masuk tahun 18, Mbak Indah. Oh, berarti ini udah kurang lebih 17 sampai 18 kali menjalani puasa di Qatar dong. Iya, betul. Bisa diceritakan nggak Pak, gimana sih suasana puasa di Qatar? Sebenarnya banyak miripnya juga dengan di Indonesia. Jadi masyarakat itu antusias gitu ya menyambut itu. Kalau sore itu kita bisa ngelihat kalau di Indonesia banyak jajanan, di sini juga banyak. Tapi yang dijual itu buah-buahan dan sebagainya. Dan ada hal yang berbeda dengan di Indonesia itu yang tadi juga sudah disampaikan Mbak Indah. Kalau di Indonesia itu dulu bleng maghrib itu kan pakai mercon yang naik ke atas atau pakai beduk yang ini ya. Kalau di sini pakai meriam. Dan kalau dulu meriam itu cuma satu tempat, sekarang ada 4 tempat ini Mbak Indah meriamnya itu. Itu jadi pertama publik bisa ngeliat. Kaget nggak tuh Pak dengan meriamnya Pak? Ya menarik aja gitu. Karena saya nggak pernah ngeliat dekat, saya cuma ngeliat di TV aja sambil nungguin maghrib. Jadi yang lihat betapa ramainya dan sebagainya gitu mereka di sekitar itu, dan pada nutup telinga kalau nggak peka ya itu ya. Oke. Pak, kalau di Qatar sendiri masyarakatnya itu punya tradisi tersendiri nggak sih selain meriam tadi? Oh ada. Jadi kalau di Qatar ini masyarakat itu kalau maghrib itu iftar ya disebutnya itu ya, atau berbuka puasa itu biasanya makanannya itu ringan ke sedang lah kira-kira gitu. Tapi nanti habis isya itu ada yang mereka sebut itu sebagai gabgah. Gabgah itu makan berat.
Jadi rata-rata mereka makan beratnya itu setelah tarawih itu sekitar jam 9 atau jam 10 kira-kira begitu. Tapi nanti sahur juga masih ada. Dan yang unik di sini dibanding di Indonesia, kalau di Indonesia itu banyak buka puasa bersama ya. Di sini itu selain buka puasa bersama juga ada sahur bersama. Nah, cuma undangan sahur bersama itu lucu, jamnya itu jam 9 sampai jam 1 kira-kira. Jadi terlalu awal buat kita ya. Kalau di sini kan diakhirkan ya Pak ya makan sahurnya. Berarti kalau di sana kalau mau sahur bersama awal banget ya? Betul, betul. Di sini kalau menjelang subuh paling orang-orang di sini paling minum air putih atau apa begitu. Nah, jadi emang sedikit berbeda, tapi dari ramainya sama. Cuma ada satu hal yang kita petik ini pendidikannya Mbak Indah. Di sini itu kalau Ramadan itu banyak yang lomba-lomba untuk bersedekah. Hari biasa juga ya, kita tahu Qatar itu sangat generous gitu ya. Tapi kalau Ramadan itu di pinggir jalan itu suka ada pos-pos untuk ini sama mirip lah dengan Indonesia itu pos tajil gitu ya. Dan di sini itu kemenaknya itu, Auqaf disebutnya itu sengaja bikin tenda-tenda di pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu, di masjid-masjid tertentu untuk menyediakan makanan buka puasa, makanan berat itu ya. Pak, tadi di video pengantar itu kan juga sempat disebutkan nih sama rekan saya ada Maidatur Rahman, makanan khas katanya Pak di sana, sejenis manisan gitu. Nah itu Maidatur Rahman itu saya nggak tahu. Kalau yang saya tahu artinya mai itu kan air ya kan. Maidah mungkin gitu ya. Maidah, kalau Maidah saya nggak tahu. Tapi kalau mai itu air, Rahman itu sayang ya. Jadi saya sendiri malah kurang paham itu Maidatur Rahman itu apa itu. Oke. Terus tadi juga sempat disebutkan nih Pak, katanya kalau mau buka puasa para Qatari ini buka rumahnya, lalu juga mengundang orang yang mau buka puasa bareng. Bapak udah pernah nyoba belum Pak di sana? Sudah. Tapi bukan biasanya bukan masuk ke rumahnya. Mereka biasanya sedia tenda di depan gitu ya, Mbak Indah. Dan rumah-rumah Qatari ini ada satu hal yang agak berbeda dengan di Indonesia. Rumah-rumah itu suka besar sekali, tapi di depan itu ada kayak rumah kecil yang untuk menerima tamu laki-laki biasanya. Jadi di situ itu yang laki-laki bisa diterima di situ dan itu mereka open memang. Ya. Pak, kalau selama menjalani ibadah puasa di Qatar itu yang paling berkesan apa, Pak? Siang itu jam kerja itu kan dipendekin Mbak Indah, hanya 5 jam. Jadi masuk ke kantor itu jam 8 atau setengah 9 atau jam 9, ada flexi time. Dan itu nanti tinggal ditambah aja 5 jam. Kalau di Indonesia kan masih normal ya kan semuanya kan. Jadi kalau di sini itu puasa, jadi orang ke kantor itu agak siang dan ritme pekerjaan di kantor pun juga sangat menurun ya kan. Terus kalau malam itu toko-toko buka bisa sampai dini hari itu Mbak Indah, bisa sampai lewat tengah malam gitu. Jadi malamnya ruame di sini ini. Lebih spesial jadinya ya Pak ya kalau bulan Ramadan ya. Betul, spesial memang. Jadi orang jalan-jalan tengah malam itu apakah di tempat publik kayak di taman atau apa itu udah biasa aja di sini. Apalagi kalau di mall yang terang banget itu biasa. Nah Pak, kan biasanya kalau bulan Ramadan ini bikin rindu sama makanan dari kampung halaman nih. Ada nggak Pak yang Bapak kangenin dari Indonesia? Wah ada Mbak, saya orang Kediri kan, orang Kediri itu ada sambal tumpang di sana. Jadi saya itu ya kangen sambal tumpang biasanya. Tapi kita teman-teman di sini itu sangat smart Mbak Indah. Jadi ketika minggu pertama Ramadan kemarin kita teman-teman itu bersama komunitas ada namanya PCI NU Qatar ya kan, itu komunitas pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Qatar itu mengadakan festival Ramadan. Jadi di festival Ramadan itu salah satunya itu adalah bazar kuliner Indonesia. Kebetulan di Indonesia ini di Qatar ini ada beberapa restoran Indonesia. Jadi itu kita kumpulin di situ juga dari ibu-ibu rumah tangga yang kadang-kadang memasak masakan Indonesia. Itu kita adakan bazar di situ sambil nungguin anak-anak lomba mewarnai, kemudian lomba adan, lomba cerdas cermat. Jadi anak-anaknya lomba, ibu-ibunya, bapak-bapaknya itu kuliner itu ya. Seru ya Pak ya? Seru, dan itu diikutin bukan hanya diaspora Indonesia saja Mbak Indah. Jadi bangsa-bangsa lain pun juga banyak yang datang juga ke situ untuk menikmati kuliner Indonesia itu. Oh jadi dibuka untuk umum berarti ya Pak ya?
dibuka untuk umum, kita kerjasama, teman-teman itu kerjasama dengan KBRI Doha dan Pak Dubesnya itu Pak Dubes Ridwan Hasan itu juga sangat sportif dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti ini. Oke Pak, kalau di luar dari festival Ramadan yang kemarin, ada kegiatan lain nggak sih Pak yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang ada di Qatar nih menjalin silaturahminya? Oh banyak, di sini itu ya itu tadi ada buka bersama, kemudian ada tebar iftar gitu. Jumat yang lalu ini teman-teman sama dari PCINU itu juga mengundang diaspora Indonesia yang ada di Qatar untuk iftar bersama di Kornis. Kornis itu ini Mbak, jalan di tepi pantai itu disebutnya Kornis. Jadi kalau Mbak Indah ke Qatar atau ke Saudi misalnya kayak gitu atau ke UAE suka ada sebutan Kornis. Itu adalah jalan di tepi pantai yang indah gitu ya. Dan itu kita kumpul di situ, teman-teman iftar berbuka puasa bersama di sana sampai lumayan sampai ratusan diaspora Indonesia ngumpul di situ Jumat yang lalu itu Mbak. Ya. Oke, dan Pak ini terakhir nih ya, harapannya di bulan Ramadan tahun ini. Ya, mudah-mudahan negeri kita tambah aman, damai, meskipun tahun depan kita tahu Indonesia akan punya hajat besar yaitu pemilu. Mudah-mudahan kita tidak terbelah, terpecah, tetap bersatu untuk kejayaan Indonesia, jangan terbelah karena beda pilihan dan sebagainya. Kita selalu harmonis di dalam keberagaman itu, kita selalu saling menghargai perbedaan, nggak usah meruncingkan perbedaan, tapi kita runcingkan persamaannya. Kira-kira begitu Mbak. Amin. Sehingga Indonesia, impian bapak-bapak kita, tokoh-tokoh kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warubun ghafur, mudah-mudahan bisa dicapai ya. Amin. Nah ya Pak, ada pesan-pesan nggak nih Pak buat rekan-rekan diaspora di seluruh dunia? Ya, Mbak Indah, salam kompak, salam hangat untuk rekan-rekan diaspora khususnya di Qatar dan di seluruh dunia. Di Amerika ada Pak Benjamin Rashad, ada Pak di Houston, kemudian ada Pak Muhammad Al-Arif di Washington DC. Di Houston lagi tarweh nih Mbak Ida, jadi beliau nggak bisa hadir. Juga ada Pak Franz di Sydney, kemudian ada founding father-nya IDN Global di Indonesia Pak Dino Patijalal, kemudian Presiden Diaspora IDN Global yang saat ini Bu Kartini di Qatar, kemudian ada juga Mas Dedek di Taiwan, Mas Basuki, Mbak Monica di Eropa. Oh banyak Mbak kalau disebutin. Ini apa nih Pak pesan-pesan ini? Juga tentunya keluarga di Kediri, di Jakarta, keluarga di Indonesia, salam hangat, salam kompak, salam kangen selalu. Ada rencana mudik nggak Pak tahun ini lebarannya? Ya selalu, insya Allah selalu mudik Mbak Indah. Insya Allah mudik nanti sebelum Lebaran insya Allah berangkat ke Jakarta. Oke, baik deh Pak Ali, terima kasih banyak nih untuk waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ini bentar lagi mau siap-siap berangkat kerja berarti ya? Masih jam 8 Mbak, jadi masih 2 jam lagi. Kalau mau ngeletak-ngeletak gitu, nepi-nepi masih bisa. Siap deh Pak, selamat bersantai. Ya terima kasih juga Mbak Indah, salam buat kawan-kawan di RRI, Tambah Jaya RRI ya. Ya terima kasih. Ya pendengar, itu tadi ya bincang kita bersama dengan diaspora Indonesia di Qatar Pak Ali Mustafa yang sudah pagi-pagi ini masih bisa santai dulu nih sebelum berangkat kerja. Dan ternyata seru banget ya menjalankan ibadah puasa di Qatar. Gak ada bedanya ternyata sama di Indonesia, dan meskipun ada kerinduan juga tetap bisa terobati karena jalinan silaturahmi dari diaspora Indonesia di Qatar juga kuat dan juga bisa mengobati kerinduan akan tanah air. Nah pendengar, kita dengarkan dulu yang satu ini, jangan kemana-mana karena setelah ini Voice of Indonesia masih akan hadir lagi dengan informasi lainnya untuk Anda. Voice of Indonesia.